Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan PowerPoint yang telah kami buat, yaitu dengan judul penganggaran modal. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 13, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Elsha Gusti Lestari dengan NPM akhir 014. Selanjutnya ada Arista Handayani dengan NPM akhir 029. Selanjutnya ada Mutia Azara dengan NPM akhir 034. Dan yang terakhir ada Safna Zakiyah dengan NPM akhir 038. Baik, di sini terdapat penganggaran modal dari PT Sinar Indah Tbk. Jadi PT Sinar Indah Tbk ini merencanakan untuk membeli mesin baru untuk melengkapi pabriknya. Ada dua macam penawaran atas mesin yang diinginkan tersebut dari dua supplier yang berbeda. Data-data dari kedua mesin adalah sebagai berikut. Jadi bisa kita lihat ya, di PPT itu terdapat keterangan harga perolehan pada mesin A 63 juta, sementara untuk mesin B 60 juta. Selanjutnya ada nilai sisa, yaitu pada mesin A 0, sementara pada mesin B 1.500.000. Selanjutnya ada umur mesin. Pada mesin A dan mesin B ini sama-sama umur mesinnya yaitu 4 tahun. Selanjutnya ada metode penyusutan. Pada mesin A, metode penyusunannya itu yaitu menggunakan straight line, dan untuk mesin B yaitu menggunakan sum of year digit method. Selanjutnya ada teks. Untuk mesin A dan mesin B itu sama untuk teksnya itu 40%. Selanjutnya ada discount rate, juga sama untuk mesin A dan mesin B sama-sama 15%. Selanjutnya ada pendapatan bruto EBT, yaitu untuk mesin A pada tahun pertama 7.200.000, untuk tahun kedua 7.800.000, untuk tahun ketiga 8.400.000, dan untuk tahun keempat 9 juta. Sementara itu, untuk mesin B, pendapatan bruto atau EBT-nya yaitu tahun pertama 6.600.000, tahun kedua 7.500.000, tahun ketiga 8.100.000, dan tahun keempat 8.700.000. Selanjutnya, dari data tersebut, kita merangkai pertanyaan yaitu sebagai berikut. Yaitu pertanyaan pertama, menghitung net cash inflow per tahun dari masing-masing mesin tersebut. Yang kedua, menghitung nilai ekonomis dari setiap mesin berdasarkan pada metode net present value, payback period, and profitability index. Yang selanjutnya yaitu kita memberikan saran dan jelaskan mesin mana yang sebaiknya dibeli oleh PT Sinar Indah Tbk berdasarkan pertimbangan nilai ekonomis dari perhitungan di atas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab pertanyaan nomor 1. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, kita perlu mencari depresiasi terlebih dahulu. Untuk mencari depresiasi pada mesin A, kita dapat menggunakan rumus yaitu harga perolehan dikurang nilai sisa dan dibagi oleh umur ekonomis. Harga perolehan yaitu 63 juta dikurang dengan 0 rupiah dan dibagi dengan umur ekonomis yaitu 4 tahun hingga diketahui hasilnya yaitu 15.750. Lalu untuk mesin B menggunakan rumus depresiasi per tahun, yaitu untuk tahun pertama 4/10 dikali 60 juta dikurang 1.500.000 hingga dapat diketahui hasilnya yaitu 23.400. Untuk tahun kedua 3/10 dikali 58.500 hingga diketahui hasilnya yaitu 17.500. Pada tahun ketiga 2/10 dikali 58.500 yaitu hasilnya 11.700. Dan untuk tahun keempat 1/10 dikali 58.500 hingga dapat diketahui hasilnya yaitu 5.850. Dengan metode ini, beban penyusutan pada mesin B lebih besar pada tahun-tahun awal dan berkurang seiring berjalannya waktu. Selanjutnya yaitu tabel perhitungan net cash flow atau NCF pada mesin A. Atau earnings before tax itu adalah pendapatan bruto sebelum dikenakan pajak. Nilainya sudah ditentukan pada di slide pertama. Yang kedua yaitu tax atau 40%.
pajak dihitung sebagai 40% dari EBT. Jadi, nilainya itu dapat dari 40%-nya untuk tahun yang pertama, yaitu 40%-nya dari 7.200.000. Lalu pada tahun kedua yaitu 40%-nya dari 780.000. Begitupun yang di bawahnya. Sehingga mendapatkan hasil untuk tahun pertama yaitu 2.880.000, tahun kedua 3.120.000, pada tahun ketiga yaitu 3.360.000, dan tahun keempat yaitu 3.600.000. Selanjutnya IAT atau Earnings After Tax. Ini adalah pendapatan bersih setelah pajak. Jadi IAT itu dihitung dengan mengurangi pajak dari EBT. Tadi kan tahun pertama 7.200.000, lalu dikurang sama pajaknya 2.880.000 hingga mendapatkan hasil yaitu 4.320.000. Begitupun pada tahun kedua yaitu 780.000.000 dikurang 3.120.000 hingga mendapatkan hasil 4.680.000. Begitu pula hingga tahun keempat. Lalu selanjutnya ada depresiasi. Depresiasi ini yang kita hitung sebelumnya, yaitu adalah alokasi biaya penyusutan tahunan untuk mesin. Untuk mesin A tadi kita sudah mencari, yaitu hasilnya 15.750.000. Lalu yang kelima ini ada NCF atau Net Cash Flow. Jadi NCF ini dihitung dengan menjumlahkan IAT dan depresiasi. Contohnya yang tahun pertama yaitu 4.320.000 ditambah dengan 15.750 hingga mendapatkan hasil 20.070. Begitu pula hingga tahun keempat. Selanjutnya adalah tabel perhitungan Net Cash Flow atau NCF pada mesin B. Yang pertama yaitu EBT atau EBT, yaitu Earnings Before Tax, yaitu adalah pendapatan bruto sebelum dikenakan pajak yang terdapat pada slide pertama tadi. Lalu tax 40% itu seperti tadi, yaitu pajak dihitung sebagai 40% dari EBT. Jadi tahun pertama itu 40% dari 6.600.000 hingga ditemukan hasil 2.640.000. Pada tahun kedua yaitu 40%-nya dari 7.500.000 yaitu 3 juta hingga tahun keempat. Lalu yang ketiga ada IAT atau Earnings After Tax. Ini adalah pendapatan bersih setelah pajak. Jadi IAT itu dihitung dengan mengurangi pajak dari EBT. Contohnya di tahun pertama yaitu 6.600.000 dikurang dengan pajak tadi 2.640.000 hingga mendapatkan hasil 3.960.000. Dan tahun kedua yaitu 7.500.000 dikurang 3 juta yaitu 4.500.000. Begitupun hingga tahun keempat. Selanjutnya depresiasi. Depresiasi ini yang udah kita cari tadi pada slide pertama, yaitu alokasi biaya penyusutan tahunan untuk mesin. Jadi kalau untuk mesin B ini per tahunnya beda. Tahun pertama itu 23.400.000, tahun kedua itu 17.550.000, tahun ketiga itu 11.700.000, dan tahun keempat itu 5.850.000. Hingga pada NCF atau Net Cash Flow-nya kan menjumlahkan IAT dan depresiasi. Jadi tiap tahun itu berbeda-beda. Tahun pertama yaitu 3.960.000 ditambah dengan 23.400 yaitu 27.360. Pada tahun kedua yaitu 4.500.000 ditambah 17.550 yaitu 22.050. Pada tahun ketiga yaitu 4.860.000 ditambah 11.700 yaitu hasilnya 16.560.
Dan pada tahun keempat, 5.220 ditambah 5.850 hingga mendapatkan hasil 11.070. Baiklah, selanjutnya yaitu ada metode Net Present Value atau NPV. Nah, sebelumnya kita mengenal NPV adalah sebuah metode dalam analisis investasi yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari semua arus kas yang diharapkan dari suatu proyek atau investasi. Nah, sederhananya itu NPV menunjukkan seberapa besar nilai tambah yang bisa didapatkan dari suatu investasi setelah memperhitungkan nilai waktu uang. Nah, di dalam tabel tersebut ada tahun. Nah, tahun itu menunjukkan periode waktu proyeknya. Nah, setelah itu ada CF. CF itu merupakan singkatan dari cash flow atau arus kas, yaitu aliran uang masuk dan keluar dari setiap periodenya. Nah, di samping CF itu ada DF. Nah, DF 15% itu maksudnya diskon faktor atau faktor diskonto sebesar 15%. Nah, ini adalah nilai yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan. Angka 15% ini mewakili tingkat pengembalian yang diharapkan atau tingkat diskonto. Nah, setelah diskonto itu ada PV atau CF. Nah, present value of cash flow atau nilai sekarang dari arus kas, yaitu adalah nilai arus kas di masa depan yang dikonversi menjadi nilai saat ini dengan menggunakan faktor diskonto. Nah, cara penghitungannya itu CF ini dikali dengan DF yang nanti akan menghasilkan PV of CF. Nah, lalu PV of CF ini dijumlahkan yaitu menghasilkan 58.660.875. Nah, dikurangi dengan 63 juta yang hasilnya 4.339.125.000. Nah, ini negatif. Sama dengan mesin B, yaitu hasilnya 58.538.730.000 dikurang 60 juta yang menghasilkan minus 1.461.270. Nah, NVP ini sama-sama negatif, baik mesin A maupun mesin B yang memiliki nilai negatif, yang berarti bahwa nilai sekarang dari semua arus kas yang diharapkan lebih kecil dibandingkan dengan investasi awal. Dengan kata lain, kedua investasi ini diperkirakan akan merugi jika dilihat dari perspektif nilai waktu uang. Baiklah, selanjutnya yaitu ada payback period atau PP. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu payback period adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan kembali total investasi awal dari suatu proyek melalui arus kas yang dihasilkan. Nah, dengan kata lain, ini adalah waktu yang diperlukan untuk balik modal. Nah, di jawaban nomor 2 bagian B yaitu ada payback period A. Nah, 3 tahun ini menjelaskan 3 tahun pertama, sebagian dari investasi awal sudah kembali. Nah, selanjutnya ditambah dengan 1.710 dikali 12 bulan dibagi 21.150.000. Nah, bagian ini menghitung sisa investasi yang belum kembali di tahun keempat dan dikonversi menjadi bulan. Jadi sisa investasi yang belum kembali di tahun keempat adalah 1.710.000. Nah, untuk mengetahui berapa bulan lagi dibutuhkan untuk mengembalikan 1.710.000, maka kita bagi dengan rata-rata arus kas keempat, yaitu 21.150.000. Hasilnya adalah sekitar 0,77 tahun atau sekitar 9 bulan. Nah, jadi total waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan seluruh mesin investasi mesin A adalah sekitar 3 tahun dan 29 hari. Begitu pula dengan payback period B, dihitungnya dengan cara yang sama. Tetapi payback period B ini hasilnya menunjukkan bahwa periode pengembalian investasi mesin B lebih cepat, yaitu sekitar 2 tahun 7 bulan 20 hari.
Baiklah, selanjutnya yaitu bagian C, Profitability Index atau PI. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu Profitability Index atau PI itu apa. Nah, Profitability Index atau PI adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan suatu proyek investasi. Nah, PI ini membandingkan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek dengan investasi awal. Nah, dengan kata lain, PI ini menunjukkan seberapa besar nilai tambah yang diperoleh dari setiap rupiah yang diinvestasikan. Nah, kita akan memahami jawaban nomor 2 bagian C, yaitu PI mesin A. Nah, di situ tertera dengan nilai 58.660.875 dibagi 63 juta, yang sama dengan 0,9311. Nah, angka 58.660.875 ini adalah nilai sekarang dari semua arus kas masuk mesin A yang sudah kita hitung sebelumnya sebagai NPV. Nah, angka 63 juta itu adalah investasi awal untuk mesin A. Jadi, PI untuk mesin A adalah 0,9311. Nah, ini berarti setiap rumah yang diinvestasikan pada mesin A akan menghasilkan kembali sebesar 0,93. Nah, untuk perhitungan yang B ini dihitung dengan cara yang sama. Nah, hasilnya PI untuk mesin B adalah 0,9756, yang berarti setiap rupiah yang diinvestasikan pada mesin B akan menghasilkan kembali sebesar 0,97. Baik, selanjutnya adalah jawaban nomor 3. Jadi, kami memutuskan kedua investasi di atas adalah tidak layak. Alasannya karena NPV dari keduanya kurang dari 0 atau negatif, dan profitability index-nya kurang dari 1. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas, penganggaran modal atau capital budgeting sangatlah penting dalam menentukan alur kas investasi dan penanaman saham, di mana bila perhitungan atau keputusan untuk pengambilan penganggaran modal tepat, maka keuntungan bagi perusahaan akan meningkat sesuai dengan perhitungan. Dan sangatlah penting bagi manajer keuangan untuk sangat hati-hati dalam mengambil keputusan dengan keadaan keuangan suatu perusahaan. Baik, sekian dari presentasi kami kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.